Karena gue punya prinsip gini, orang yang paling bahagia itu sederhana. Apa tuh? Orang yang paling bisa bahagia itu dia bisa melupakan, mengikhlaskan, dan udah jalaninnya ke depan. Itu orang yang paling bahagia. Sekarang kita kalau orang nih, dia pernah salah, kita ungkit-ungkit, yang ada kita kan jadi kitanya yang sendiri. yang penyakit hati. Jadi orang paling bahagia itu ya udahlah gitu. Ya udahlah gitu. Hidup kita tuh sebenarnya cuma perkara waktu. Iya. Kita yang kita kejar apa sih? Kita bermain dengan waktu. Iya benar. Sekarang gue hebat, besok belum tentu. Orang nggak akan selamanya senang. Ada di satu titik nanti dia akan sedih. Gitu juga sebaliknya, orang nggak akan selamanya sedih. Mau sepatah hati atau sepahit-pahitnya hidup, satu saat di ujung jalan dia pasti akan menemukan kebahagiaan. Itu hidup berbalik berulang-ulang terus. Jadi ketika lu lagi sedih sekarang, nggak usah takut, pasti satu hari nanti akan ada kebahagiaan. Iya. Saat lu bahagia sekarang, hati-hati juga, jangan lupa. Satu pasti akan menemukan kesedihan. Hidup sama juga kayak orang jadi sombong. Jangan lu sombong, satu saat kesombongan lu habis, lu jadi orang yang akan terhina. Bisa jadi kebalikan lu hidup. Jadi ketika lu lagi hebat, jangan deh sombong. Kalau lo nggak nolong diri lo sendiri sekarang, orang yang depan mata lo jadi pasangan lo atau sahabat lo atau konselor atau siapapun itu yang memang tugasnya dalam hidup lo untuk nge-rescue lo, mereka nggak akan bisa berbuat apa-apa. Kalau lo emang memutuskan mau stay di situ. Jadi kalau misalnya lo mau stay nggak apa-apa juga, itu hak lo. Tapi kalau mau milih untuk jalan terus merasa lebih happy, itu juga ada optionnya. Kami datang dari keluarga yang orang tua sama-sama pengusaha, tapi pengusahanya tuh nggak besar lah gitu. Jadi kami tuh melihat ini banyakan konflik, banyakan susahnya, repotnya kalau jadi pengusaha nih buat kami ya pada saat itu. Jadi kayak ditipu orang. Pengen deh ditipu orang, terus kadang bisa kalau lagi ada uang tuh happy banget, kalau lagi nggak ada uang tuh susah gitu. Jadi kayak hidup tuh kayak roller coaster banget bang. Nah buat kami berdua kebetulan sama pola pikirnya, kami tuh pengen yang stabil-stabil aja. Jadi akhirnya end up punya visi tuh, gue pokoknya mau bye-bye jadi karyawan. Dari awal gue kerja, syukur-syukur 2 tahun sekali, 3 tahun sekali gue promote deh. Dan akhirnya nanti gue pengen jadi direktur di kantor SCBD, ngeliatin skyscraper, punya kantor di corner office lah, jendelanya gede gitu. Jadi punya mimpi kayak gitu. Jadi gue dari awal memang jalur karyawan deh yang mau gue kejar gitu. Gue selalu bilang ke dia kayak, pergi kalau ada kerjaan, pergi gitu. Do your best gitu. Pokoknya jangan pikirin aku dulu kalau kamu lagi kerja. Karena aku suka banget ketika perempuan itu very passionate of what they're doing gitu. Terbang setinggi-tingginya gitu. Nanti kalau kamu pulang, I'll be so proud of you. Pas kamu lagi sibuk pun aku akan ketemu teman aku dan aku ceritain kamu. Iya, my girlfriend tuh hebat banget loh. Dia lagi gini loh gitu. Jadi even when she's not with me, I'm always gonna be loving her in very many different ways gitu. Jangan pernah sesali waktu bersamanya. Jangan pernah sesali apa yang sudah kamu berikan kepadanya, apa yang sudah kalian lalui bersama. Anggap aja kamu lagi salah pilih pasangan. Itu suatu pelajaran luar biasa dari Tuhan. Tapi kalau kalian mikir, aku mau berjuang mbak biar dia balik ke aku dan lupa sama mantannya. Aku pernah dapat quote bagus. Berjuanglah sampai kamu capek. Ketika kamu lelah, kamu tahu artinya menyerah. Dan jangan lupa langitkan semuanya karena cuma Tuhan yang bisa merubah. Kalau lu ada dalam persimpangan antara milih sesuatu yang lo senangi atau pendidikan lo sampai S1, buat gua lo pilih S1 dulu. Baru setelah lulus kuliah, lo lakuin apa yang lo seneng. Karena nggak ada yang lebih berarti daripada ngelihat orang tua lo punya kebanggaan menyekolahkan lo sampai S1. Hidup yang menurut dirimu itu gini-gini aja, bisa jadi dia adalah cita-cita dalam hidup seseorang. Lu yang merasa hidupnya kok segini-segini aja, ternyata itu adalah cita-cita orang untuk sampai pada titik di mana yang lu bilang segini-segini aja. Karena itu kita diajarkan untuk melihat ke bawah agar kita mudah bersyukur atas apa yang kita dapatkan hari ini. Sesekali aja melihat ke atas untuk memotivasi diri kita agar kita bisa terus tumbuh menjadi lebih baik setiap harinya. Kalau orang nyakitin saya lalu saya balas, itu namanya bukan hikmat, itu emosi. Kalau orang yang saya cintai kemudian meninggalkan saya, lalu saya 3 hari 3 malam nangis, itu bukan hikmat, itu goblok. Saudara cinta sama orang itu dengan tulus kan? Tiba-tiba dia meninggalkan saudara, saudara rugi nggak? Tidak, dia pengkhianat. Tuhan bilang, kenapa aku biarkan dia meninggalkan engkau? Karena dia tidak pantas menerima cintamu yang tulus dan suci. Sabar.
aku kirim yang lebih pantas. Salah satu prinsip semua manusia adalah survival dan cinta and self-respect and self-love. Dan aku rasa kedua hal itu tuh harusnya cukup untuk kita membuat boundaries yang cukup ketat pada saat kita ngomongin abuse fisik atau verbal itu. Yes. Mungkin sekali terjadi, dimaafkan, dibuat sistem agar tidak terjadi lagi. Mungkin ya itu terserah, tergantung orangnya dan hubungannya ya, agak susah. Tapi dua prinsip itu penting. Tapi dua prinsip itu penting, survival and your own self-respect. Kita mungkin sayang sama orang itu, tapi what about you? Ya kan? Jangan sampai kita saking sayangnya sama orang itu, kita lupa untuk menyayangi diri kita sendiri dan untuk keluar dari situasi yang sebenarnya sudah nggak sehat.